Oke, dan di halaman menu di sini ada total alumni, di sini juga ada untuk kalendernya ya, seperti tanggal, waktu ya teman-teman. Oke, dan di sini ada timer, ini waktunya ya. Dan si waktu ini akan menyesuaikan dengan tanggal yang sekarang di zona kita sendiri seperti itu. Oke, ini sebuah sistem informasi untuk sebuah alumni, baik nantinya di perkuliahan ataupun di instansi-instansi, ini bisa dipergunakan seperti itu. Oke, mari kita bahas. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang sistem informasi alumni, di mana sistem ini nantinya akan berguna bagi sebuah instansi ya, baik itu sekolah dan yang lainnya. Nanti ini akan sangat berguna ya untuk pendataan sebuah alumni seperti itu ya. Baik teman-teman, langsung saja di sini sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih bagi develop dari sistem ini. Nanti teman-teman yang mau mengcustom dari sistem ini ataupun nantinya mau berdonasi bisa mengunjungi dari developnya sendiri, atau teman-teman bisa mengunjungi link GitHub-nya sendiri di sini teman-teman. Nah ini ya, yaitu Kak Andika teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa mengunjungi dari GitHub-nya atau bisa mengunjungi dari developnya sendiri. Nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke laptop guys. Jadi di sini kita akan membahas tentang sebuah sistem informasi alumni ya. Nah, di dalam sistem ini apa saja sih yang terdapat fitur-fitur dan menu-menu dan kegunaan dari sistem ini ya. Jadi langsung saja kita bahas. Oke, pertama di sini di halaman dashboardnya di sini ada total alumni, di mana nantinya akan diinputkan atau jumlah total dari sebuah alumni yang sudah diinputkan, yang sudah didata nanti akan kelihatan di sini ya. Terus juga di sini untuk hari tanggalnya nanti akan kelihatan, dan di sini ada deskripsi ya, kita tambahkan deskripsi di sininya. Dan di sini juga ya untuk mempercantik dari sebuah sistemnya kita tambahkan jam juga di sini. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke menu-menunya teman-teman ya. Satu hal lagi teman-teman, di sini untuk halaman ini kita ini loginnya itu sebagai administrator ya, karena di sini untuk level usernya ada dua level user. Pertama itu ada sebagai administrator dan sebagai user. Dan ada satu hal lagi teman-teman yang kelewat ya, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan XAMPP di sini ya, untuk jika nanti teman-teman mau belajar dan menginstalkan dari sistem ini. Jadi teman-teman harus menggunakan XAMPP yang versinya di sini ya. Nah ini teman-teman ya, yaitu versinya adalah 5.6. Nah ini versi XAMPP-nya. Jadi jangan lupa nanti bagi teman-teman semua untuk menggunakan versi XAMPP yang versi 5, jangan yang terbaru ya, jangan PHP 7, PHP 8 ya, seperti itu. Jadi karena nanti kalau misalnya menggunakan yang terbaru itu akan ada beberapa trouble, karena si sistemnya atau si program ini masih versi yang lama ya, seperti itu. Jadi karena kan percepatan dari teknologi itu sangat cepat banget guys, jadi setiap tahun itu perkembangannya ya lumayan pesat. Jadi kalau misalkan menggunakan versi yang sekarang ini akan ada beberapa trouble, kecuali nanti teman-teman bisa mengkoleksikan atau merubah beberapa settingan di programnya ya, seperti itu. Oke guys, lanjut saja kita akan bahas dari fitur-fitur dan menu-menunya dari sistem ini ya. Oke, pertama di sini di halaman home, lanjut kita akan masuk ke lowongan. Sebenarnya si lowongan ini adalah fitur ya untuk mempercantik ya, mempercantik dari si sistemnya. Jadi nanti si alumni ini biar nantinya dia tidak nganggur ya. Jadi sebuah instansi teman-teman nanti itu kan akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya, perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau BUMN yang lain. Nah nanti jadi si alumninya bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut ya, seperti itu. Oke, di sini untuk datanya sendiri ada nama perusahaan, judul, tanggal posting dan actionnya ya. Nah ini. Jadi nanti juga kita bisa inputkan di sini atau kita bisa mengeditnya di dalam fitur ini ya, dalam fitur lowongan. Oke, next kita lanjutkan ke fitur selanjutnya. Di sini ada event. Nah, di mana event sini ada beberapa tabel juga seperti nama event, judul, tanggal posting dan action. Ini tidak jauh beda dengan si tabel yang tadi ya, itu lowongan.
dimana ya ada namanya, judul, terus juga tanggal di sini, terus juga actionnya ya. Karena kan biasa di suatu di suatu instansi atau kegiatan itu suka ada event-event gitu ya. Nanti juga ini bisa ditambahkan untuk event-eventnya, ada event apa aja. Mungkin kalau misalkan ya di kampus ya, anak kampus biasanya pasti agak tahu lah ya tentang event-event, karena ya yang namanya anak kuliah biasanya banyak melakukan beberapa kegiatan seperti itu ya. Nah, nanti bisa di list di sini atau nanti bisa kita daftarkan atau data si nama-nama eventnya ya di sistemnya seperti itu. Next ya, teman-teman, kita akan lanjutkan. Komputer selanjutnya di sini ada testimoni. Di mana testimoni ini nantinya kita bahas dulu dari tabelnya. Di sini ada nama, terus juga testimoni, tampilan yang ditampilkan di publiknya nanti teman-teman ya. Terus juga di sini actionnya. Oke, mungkin nanti di akhir saya akan kasih tahu tampilan website nanti yang akan ditampilkan secara publiknya gitu ya. Jadi yang bisa dilihat oleh semua orang itu tampilannya seperti apa. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Di sini kita akan masuk ke referensi. Barusan di mana? Masukan testimoni guys. Jadi kita masuk ke kritik dan saran ya. Nah, ini untuk kritik dan saran. Di sini ada copy, ada Excel, ada PDF dan print, bisa kita print juga ya. Untuk tabelnya sendiri ada nama, terus juga kritik di sini ya untuk kritikannya, terus di sini saran, terus juga di sini tanggal di postingnya nanti akan kelihatan seperti itu. Oke, lanjut. Next, kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Di sini ada rekapitulasi data nih. Ini untuk perekapan data. Jadi nanti data-data si alumni biar tidak hilang. Jadi direkap di sini bisa kita inputkan atau bisa juga kita download. Kalau misalkan mau di print gitu datanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini misalkan ini masih kosong ya datanya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke menu user. Nah, ini di mana menu user di sini ada dua menu juga, ada daftar pengguna dan buat pengguna ya. Jadi kita bisa melihat daftar pengguna, kita langsung saja teman-teman. Nah, ini untuk daftar pengguna, beberapa pengguna nanti yang bisa login atau bisa masuk ke sistem ini nanti akan kelihatan di sini. Usernya, levelnya sebagai administrator atau nantinya sebagai user ya, seperti itu. Ataupun juga misalkan kita mau tambahkan juga. Nah, di sini kita tambahkan saja buat pengguna baru ya. Misalkan di sini Asep ya. Asep. Nama akhirnya Ganteng misalkan. Terus juga suralnya ya diisi saja di sini misalkan apalah ya. Terus kata sandinya teman-teman misalkan di sini 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 ya. 1 sampai 6. Konfirmasi kata sandi di sini kita ulangi 1 2 3 4 5 6. Oke, kita buat pengguna. Oke, berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil kita inputkan. Coba kita lihat dulu. Oh, barusan ada yang kelewat, guys. Jadi sural itu email ya. Jadi emailnya harus diisi, guys. Oke, kita kembali lagi. Oke, di sini namanya Asep, nama akhirnya Ganteng. Suralnya misalkan di sini Asep ya. asep@gmail.com misalkan. Kata sandinya misalkan 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita buat pengguna baru. Oke, kata sandinya harus 8 karakter, guys. Kita tambahin saja sampai 8 ya, 7 8. Sini kita tambah lagi 7 8. Oke, kita buat pengguna baru. Baik, sekarang sudah berhasil kita inputkan, teman-teman. Nah, ini data yang sudah kita inputkan barusan. Namanya adalah Asep ya, nama akhirnya Ganteng, emailnya ini teman-teman, grupnya sebagai member ya. Nah, ini dan statusnya aktif. Kita edit di sini, kita akan coba edit teman-teman. Nah, di sini kita bisa edit. Jadi si anggotanya itu nanti level usernya itu adalah sebagai admin atau sebagai member seperti itu ya. Ini contoh sebagai member ya. Oke, itulah di penambahan pengguna. Next, kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Kita masuk lagi di sini ke menu referensi. Di mana menu referensi di sini ada referensi tahun dan ada referensi profesi. Oke, kita masuk ke referensi tahun di sini. Nah, di sini nanti untuk penginputan data tahun, jadi kita bisa menginputkannya di sini ya.
dari misalkan tahun berapa sampai tahun berapa. Terus kita next, kita masuk ke referensi profesi ini. Nah di sini yaitu untuk profesinya ya. Nanti si alumni itu nanti profesinya sebagai apa sih? Nah misalkan di sini akuntan, terus juga misalkan anggota BPK, terus juga anggota DPD, apakah di sini ada anggota DPR RI dan lain sebagainya ya. Nah nanti ini profesinya sebagai apa nanti bisa diinputkan di sini ya. Oke, next kita lanjutkan teman-teman, karena ini kan sistem informasi alumninya default ya teman-teman, yaitu umum, jadi tidak memacu pada sebuah instansi misalkan di sekolah atau yang lainnya. Jadi ini bersifat global gitu ya. Jadi nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap ya instansi lah seperti itu ya. Next kita lanjutkan. Di sini ada juga ganti kata sandi ya. Jadi ini fitur ganti kata sandi. Nanti kalau misalkan si admin ini kata sandinya mau diganti ya tinggal diganti saja di sini. Di sini tinggal masukkan kata sandi lamanya apa. Kalau misalnya mau dirubah nantinya ya. Terus juga sini tinggal inputkan kata sandi baru seperti itu. Dan next selanjutnya di sini ada menu keluar. Oke teman-teman, itulah beberapa fitur yang ada di dalam level user administrator ya. Sekarang kita akan coba login sebagai user member ya seperti itu. Oke, terlebih sebelumnya kita akan logout terlebih dahulu. Oke, nah ini teman-teman untuk halaman loginnya. Sebelumnya kita akan back dulu sedikit. Kita masuk ke halaman websitenya teman-teman. Oke teman-teman, nah inilah tampilan dari halaman si websitenya. Nanti ini yang akan bisa dilihat atau diakses dari semua pengguna ya, dari oleh setiap orang nanti akan bisa dilihat. Di sini seperti ada data alumni, terus juga ada bursa, kegiatan dan tentang aplikasinya ya. Ada sistem informasi, di sini ada testimoni dan loginnya. Oke, next selanjutnya di sini kita akan coba masuk sebagai level user. Oke, kita akan coba masuk yang tadi ya teman-teman, yaitu untuk apa namanya, username-nya adalah asep@gmail.com. Terus juga tadi kata sandinya adalah 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita coba login. Oke, kita berhasil login teman-teman. Baik, kita akan lihat ada fitur apa saja sih di dalam si level user ini. Langsung saja di sini teman-teman kita lihat. Oke, yang pertama di sini ada profil pengguna ya. Kita coba lihat teman-teman. Nah, jadi di si level user ini jadi bisa melihat apa namanya si profil pengguna. Nah, di sini ada akun, ada data diri, status alumninya ya. Kita lihat di akun teman-teman. Terus juga data diri. Nah, di sini nanti akan kelihatan data dirinya apa ya. Jadi laki-laki, apakah di sini ada anisnya juga, tempat tanggal lahirnya, alamat domisili di mana ya seperti itu. Terus juga bisa dilihat status alumninya. Oke, di sini status alumninya masih bekerja, kuliah, belum bekerja atau dan sebagainya ya. Nanti akan kelihatan di sini. Atau mau ditambahkan untuk deskripsinya nanti tinggal ditambahkan saja. Next, kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Di sini ada lowongan, di mana lowongan ini masih sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Data lowongannya sini belum ada ya, karena tadi belum diinputkan di si administratornya ya. Kalau misalkan sudah ada beberapa lowongan pekerjaannya atau lowongan apa saja, nantinya bisa diinputkan oleh si admin dan nanti akan kelihatan oleh si member ya. Kelihatan oh di sini ternyata lagi ada lowongan gitu. Jadi nanti si alumni bisa daftar dan sebagainya. Next, kita masuk ke event, di mana event juga masih tetap sama teman-teman tadi ya. Cuma di sini eventnya masih kosong untuk dari si level usernya, jadi belum kelihatan seperti itu. Dan testimoni juga masih kosong ya. Jadi di testimoni juga di sini kita untuk di level user di sini bisa ditambahkan ya. Kalau tadi di administrator jadi hanya bisa melihat juga, hanya bisa melihatnya saja. Jadi tidak bisa menambahkan ya. Sedangkan kalau di level user ini apa di level member, jadi dia bisa menambahkan testimoninya sendiri. Nah, nanti tinggal diisikan saja di sini ya, deskripsinya dan lain sebagainya, tinggal diinputkan. Next, kita lanjutkan. Di sini ada menu kritik dan saran ya. Ya, selanjutnya cuman tinggal ada fitur ganti kata sandi, teman-teman. Nah, ini ya. Seperti itu, dan fitur keluar.
Jadi di level user sini tidak banyak, jadi tidak full akses teman-teman. Jadi dia hanya bisa mengakses menambahkan foto profil ya, berbeda. Kalau misalkan tadi di administrator dia tidak bisa menambahkan foto profil, kalau di sini dia bisa menambahkan foto profil. Terus juga di lowongannya, oke. Terus di menu selanjutnya maksudnya ya. Jadi di sini ada fitur lowongan ini hampir sama. Terus juga event, testimoni, dan saran dan kritik nih. Jadi yang membedakan ada dua fitur teman-teman, ada profil pengguna. Nah di sini jadi bisa mengedit atau menambahkan profilnya. Terus juga bisa mengasih kritik dan saran di sini. Cuman seperti itu ya. Baik teman-teman, dan di pertemuan kali ini ya kita cukupkan dulu sekian, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan bagi teman-teman semua nantinya yang ada kendala dan sebagainya bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.